Yesus berkata, penghibur ketika datang mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku katakan. Sedangkan yang datang kepada Paulus justru mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pernah Yesus katakan. Berarti kesimpulannya, yang datang kepada Paulus ini adalah sibilisis, sebagaimana Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, 18 sampai 30, bahwa waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, di mana dia bukan manusia, dia adalah sibilisis. Demikian. Kalau saya dengarkan ya, Bang Suma kayaknya bukan Bang Suma benaran ya. Soalnya kalau yang Bang Suma saya tahu selama ini kan paham Alkitab ya. Jadi begini Bang, Tuhan Yesus itu kan memang turun di Israel ya sebagai bangsa pilihan untuk mengajarkan. Abang jangan bilang domba-domba itu, abang sementara abang gak mengerti apa makna kata domba itu dalam Kristen. Begini Bang, saat Tuhan Yesus mengajarkan itu memang di Bani Israel ya, Samaria sekitarnya, di sekitaran Israel pada waktu itu. Tapi untuk ke Paulus ini Bang, jadi setelah Tuhan Yesus itu, dia kan perintahkan semua murid-muridnya, pergilah dan kabarkanlah berita ini sampai ke ujung dunia Bang. Sekarang abang tadi bertanya, kenapa Paulus nggak menuliskan apa pengajaran Tuhan Yesus, apa perkataan Tuhan Yesus? Abang di sini lagi salahnya Bang. Begini, posisi Paulus pada waktu itu kepala pasukan, dia memiliki pasukan, dia mengetahui waktu penyaliban Tuhan Yesus, terus setelah itu dia mengejar Bang, mengejar orang-orang yang percaya sama Kristus. Jadi dia otomatis dia nggak sehari-hari sama Tuhan Yesus. Makanya waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, dia itu dalam di Tuhan Yesus itu sudah ini Bang, maksudnya dia itu dikuasakan roh kebenaran, roh penyertaan, penghiburan, pengajaran, agar apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan, pernah apa itu semua dia harus ajarkan. Jadi pemahamannya abang ini begini Bang, dari masa cerita yang lalu abang bawa ke tengah, dari tengah abang bawa ke atas lagi, dari atas abang bawa ke ujung lagi. Jadi sementara iman Kristen ini berurut Bang, berurut ceritanya ada Bang. Baru yang lebih parahnya lagi, imannya Kristen, kepercayaan Kristen abang bawa dalam imannya abang yang sudah berbeda, jelaskan akan berbeda Bang hasilnya. Jadi iman Kristen itu Bang, begini, abang nggak bisa bawa saat abang Hindu, abang bawa ke narasi Hindu, jelas akan berbeda Bang. Abang bawa ke Buddha akan berbeda. Jadi iman Kristen itu begini Bang, ada urut-urutannya, ada masanya, ada prosesnya. Enggak dari atas ke tengah, ke bawah, loncat, enggak kayak gitu Bang iman Kristen itu. Jadi saya kayaknya kurang yakin kalau Bang Suma ini Bang Suma benaran atau bukan ini. Soalnya kalau saya jadi kalau Bang Suma itu kenal Alkitab ya. Jadi gini saudara, ketika Yesus berkata, penghibur itu kalau datang, dia akan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya ingin tanya, pernah tidak Yesus mengajarkan untuk kepada murid-muridnya agar pergi ke bangsa non-Yahudi? Ada enggak? Nah, berarti ini bukan Bang Suma ya. Soalnya kalau Bang Suma yang saya tahu firman Tuhan di Alkitab. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengutus murid-muridnya untuk non-Yahudi. Di mana Yesus berkata seperti itu? Bukankah Yesus mengatakan, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Di mana Yesus pernah mengajarkan pergilah kepada non-Yahudi, itu di mana dalilnya? Nah ini makanya saya nggak yakin kalau ini Bang Suma. Soalnya Bang Suma yang saya tahu itu. Coba saya minta dalil Bang. Saya minta dalil. Silakan. Oke, Matius 28 ayat 9.
Itu Matius 28 itu diucapkan orang yang keluar dari kubur. Bukan ucapan Yesus itu. Bukan ucapan. Yang saya maksud ketika Yesus mengajarkan dirinya sebagai gembala kepada Bani Israel, di mana Yesus pernah mengatakan pergilah kepada non-Yahudi. Sedangkan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu ucapan Yesus. Roh Kudus ketika datang akan mengajarkan Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Siapa yang mengutus Paulus kepada non-Yahudi? Sedangkan Yesus mengutus muridnya hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ayo, siapa ini yang mengajar Yesus Paulus kepada non-Yahudi? Kalau Yesus asli yang datang atau Roh Kudus yang datang, maka dia hanya mengajarkan muridnya untuk ke domba yang sesat dari umat Israel. Saudara kembaran, Anda tidak mengerti, Anda seakan-akan ingin ngajarin saya. Di dalam kitab Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Tidak ada domba di luar Bani Yakub. Jadi kalau Anda bukan Bani Yakub ngaku domba, itu namanya serigala nyamar kucluk. Oke? Jadi jangan Anda mencoba untuk ngajarin orang-orang di sini tentang Bible. Kami lebih paham Bible daripada Anda. Oleh karena itulah sekali lagi saya berkata kepada saudara di sini, kepala desa dan juga kepada saudara kembaran. Kata Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengingatkan kamu semua apa yang pernah aku katakan. Nah, ada enggak Yesus pernah berkata, pergilah kepada non-Yahudi? Di mana dia pernah mengutus murid-muridnya yang 12 ke non-Yahudi? Tunjukkan. Bagaimana ya? Kalau Bang Suma, saya pernah dengar ya Bang Suma waktu menyatakan hal itu. Makanya saya nggak percaya kalau ini Bang Suma benaran. Jadi waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, pergilah beritakanlah sampai ke ujung dunia, Bang. Lah, jadi itu ucapan ya? Begini, saudara kembaran. Kalau Yesus mengatakan dialah yang mengajarkan segala sesuatu, dan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Kalau betul, syukran. Kalau betul bahwa yang datang di dalam Matius 28 nomor 18 ini, nomor 18 19 ini adalah Yesus, berarti ucapan ini diucapkan dua kali. Di mana Yesus pernah mengucapkan pertama kali, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Karena yang diucapkan di dalam Matius 28 nomor 18 nomor 19 ini itu adalah ucapan yang diingatkan kembali oleh Yesus, oleh Roh Kudus, oleh penghibur. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu di mana Yesus mengatakan itu? Sebelum orang yang keluar dari kubur ini mengulang kembali ucapannya. Silakan. Begini Bang ya, saya mau jelaskan juga, cuman saya nggak pegang Alkitab ini. Tapi kan di sana ada ya, Tuhan Yesus menyuruh semua murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya untuk pergi. Makanya kan murid-murid Yesus kan ada yang di Yunani. Ya, di mana itu Bang? Di mana itu tertulis? Di mana itu? Ada Bang di Alkitab. Cuman saya nggak pegang Alkitab. Saya lagi satu handphone aja. Kita lagi diskusi. Roh Kudusnya nggak bisa dipanggil untuk menunjukkan. Kan Roh Kudus akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Roh Kudusnya dipanggil dong. Roh Kudus, Kadio. Oke, saya. Ya coba panggil Roh Kudus dulu. Oke bang. Jadi begini bang, kalau kami di Kristen nggak bisa kami bang seperti itu bang. Jadi katanya Roh Kudus apabila dia datang, kita mencoba. Apabila Roh Kudus atau penghibur itu datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Bukan Bible, bukan kertas, bukan buku. Dia Roh Kudus itu yang mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Mana Roh Kudus abang?
kok larinya ke kertas? Nggak bisa begitu bang. Ya berarti Abang bukan, itu kan, berarti Roh kalau Kudus kami di nggak ada sama Kristen itu abang. menantang ini sudah bang, menantang Tuhan. Tidak, Yesus yang mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, kalau yang ada di Kristen ini adalah Roh Kudus atau penghibur, maka dia yang akan mengajarkan Anda segala sesuatu. Kenapa jadinya lari ke kertas? Saya nggak bisa bang, karena saya tidak bawa Bible. Loh, Roh Kudus mana? Tidur, pensiun. Begini bang ya, sekarang abang menuntut saya untuk Roh Kudus mana? Saya nggak bisa begitu bang. Sekarang begini ya, yang Tuhan pakai itu, Tuhan pilih itu bang, itu Tuhan bang. Nggak semua manusia itu dipilih dan dipakai kalau kami iman Kristen. Saat saya yang bukan terpakai, saya berkata begitu, saya kan menantang Tuhan bang. Saya nggak bisa saya ikut narasinya abang. Saya takut bang kalau seperti itu. Kalau abang, nggak apa-apa mungkin bang. Dalil loh, dalil. Bukan saya bang. Dalil Yesus yang berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa di dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, mana Roh Kudus Anda? Mana? Lah, tadi kan saya sudah jelaskan bang. Yang mana dimaksud Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus maksud itu kan, yang untuk penyertaan, penghiburan, kekuatan kan untuk orang-orang pilihannya bang, seperti Paulus. Saya ini posisi abang tuntut saya begitu. Saya ini posisi apa bang sekarang ini? Sekarang ini kita posisi berarti pada berdiskusi. diri abang ini nggak ada Roh Kudus. Lah saya ada roh bang, tapi untuk roh memberitakan seperti itu, saya nggak dipakai untuk itu. Oh, ya. berarti nggak ada Tuhan Roh belum pakai saya. Kudus. Belum. Nggak ada Roh Kudus. Namanya roh, berarti. saya Roh Kudus ada bang. Saya bisa memahami mana yang baik, mana coba yang tanya Roh Kudusnya. Pejamkan mata dulu, habis itu Anda baca mantra-mantra, sampaikan ke Roh Kudus. Roh Kudus, hadirlah, tolong tunjukkan ucapan Yesus sebelum penyaliban yang berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu tertulis di mana Roh Kudus? Jawab. Nah, coba suruh kayak gitu, coba Roh Kudus. Begini bang. Jangan begini dan begini terus, Oke, capek lah. aku dengarkan udah 3.000 kali ini aku kan, mengatakan begini-begini. Ini kan kita Coba tanya kan Roh Kudusnya diskusi, dulu. Anda pejamkan mata dulu. Komat kamit di mulut. Nanti Roh Kudusnya akan membisikkan ucapan itu tertulis di buku mana, bab berapa, nomor berapa. Abang tinggal tunjukkan, gitu bang. Silakan. Oke, saya paham bang. Sekarang saya balik abang ya. Sekarang di imannya abang juga tunjukkan ke saya di mana imannya abang mengajarkan apa, mana Roh Kudusnya abang, coba panggil bang Roh Kudus. Istilahnya saya juga Di bisa Islam balik seperti itu, bang. di Islam itu tidak begitu Roh Kudus itu. Di Islam itu, Nah, kan Roh Kudus itu loh. Kan di abang yang mengklaim bahwa abang ada Roh Kudus. Kalau kami bukan kayak gitu konsepnya. Roh Kudus itu datang kepada Nabi Muhammad. Roh Kudusnya mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kami ingin mengetahui satu hukum, kami ke Al-Quran. Beda dengan kalian. Kalian punya Roh Kudus. Sekarang coba tanya Roh Kudusnya. Bang Suma bertanya kepada saya, wahai Roh Kudus, apa pertanyaannya? Oke, Dia katakan, bang. Jadi begini. Dia katakan Roh Kudus ke Muhammad. bahwasanya tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah berkata bahwasanya pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu tertulis di mana? Coba. Kalau untuk murid-murid bang, jelas diperintahkan. Lah saya kan nggak diperintahkan. Begini, seperti abang tadi bilang. Berarti dalam diri Anda nggak ada Roh Kudus. Lah saya ada Roh Kudus bas, tapi fungsinya Ya udah tanya Roh saya Kudusnya. bukan Roh Kudus fungsi untuk pengajaran bang. Lah, kalau Roh pengajaran Kudus itu firman-firman, ketika Yesus berkata, Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sebenarnya kalau Kristen ini betul pengikut Yesus, orang Kristen ini tidak perlu sekolah.
Ngapain sekolah lo ada Roh Kudus yang membimbing dia kepada segala pengajaran? Tinggal ditanya 1+1+1+1+1+1+7+8+9 dikurangi 2 dikali 3 langsung kau tak jawab. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Tapi ini masalahnya satu Abangnya Tuhan saya sudah jelaskan dari tadi ditambah ya. satu Fungsi Roh Tuhan Kudus itu ditambah bukan satu seperti Tuhan itu. berapa Bukan Tuhan? seperti yang abang mau juga, Bang. Jawabannya apa? Satu Tuhan. Sekarang begini ya, Roh Kudus di iman, apa itu? di imannya abang kan begini, ada orang yang dipilih Betul, Roh Kudus untuk bahkan menyampaikan pengajaran. Nah, ada yang jemaat, ada umat, ya begitu bang. Enggak gimana ya? Abang mau suruh umat, ayo umat kamu jadi Kembaran- khotbah kembaran di depan. dia juga Nah, kembaran. Pertanyaan iya, saya, nggak bisa. ada nggak Roh Kudus pada diri Anda? Roh Kudus yang ada Begini, di diri Bang. saya fungsinya berbeda bang, bukan untuk pengajaran, tapi saya bisa Roh memahami mana Kudus benar, itu mana ketika baik, mana datang enggak. fungsinya mengajar. Cak Ayu. Alamak, yang lain Bang Andi. Aduh, ampun saya dah. Lanjut. Kacau. Istirahat Tadi, dulu Bang. Bro kembaran, ada nggak Roh Kudus dalam diri Anda? Ada. Ada. Fungsinya untuk apa? Roh Kudus yang ada di dalam diri saya bang, Roh Kudus seperti saya sama umat-umat yang lain yang gak Saya nanya, kalau ada kan Anda jawab Roh Kudus ada dalam diri Anda. Pertanyaannya, fungsi Roh Kudus dalam diri Anda itu A, membuat Anda pintar, B, membuat Anda mati akal. Yang mana yang benar? fungsi Roh Kudus di tubuh saya bang, mungkin maknanya sama sosok yang lain berbeda, tapi yang dalam diri saya bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang enggak, kayak gitu. Jadi istilahnya saya ada keterbatasannya. Jadi karena saya bukan pilihan, saya bukan pengajar, bukan apa. Jadi saya sebagai umat jemaat, jadi saya Sudah dijawab tadi. Jadi Saya fungsi sudah Roh jawab Kudus, jadi fungsi Roh Kudus dalam diri Anda mengajari Anda mana yang baik, mana yang buruk, betul? betul. Jadi fungsi Roh Kudus Oke. di dalam diri saya Fungsi yang ada kedua, untuk fungsi yang kedua Bang, membuat Anda berakal atau tidak berakal? jelas berakal bang. Berakal. Karena saya Baik. Sekarang kita cek apakah Roh Kudus Anda memfungsikan akal Anda. Kan gitu ya? monggo Bu. Oke. Pertanyaannya adalah Yesus itu menurut Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Saya jawab ya, Roh Kudus yang ada di saya sesuai keterbatasan saya. Roh Kudus yang ada di saya itu Tuhan tuh Yesus itu, kalau kami itu Tuhan itu sebuah kata gelar, dan kami itu dari sekian banyak Tuhan di Kok Roh dunia Kudus, ini. kok Roh Kudus membuat Anda muter-muter? Enggak, saya jelasin dulu bang. Jadi Nggak usah dijelasin, gini loh pertanyaannya. Menurut Roh Kudus dalam diri Anda membuat bisa Anda berakal. Waktu Yesus hidup di dunia, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan dan utusan. Nah ini Roh Kudus kok pelan-pelan ini. Tuhan juga, utusan juga. Ini kok Roh Kudus ngajari Anda begini gitu. Kok pelan-pelan? Karena pemahaman iman, enggak bang, karena pemahamannya imannya abang berbeda dengan pemahamannya iman Ini saya saya. nggak memahami. Sementara iman saya itu untuk Sekarang pemahamannya. ini Roh Kudus Anda saya ini butuh, pertanyaan. saya harus Dulu, menjelaskan. Roh Kudus Anda ini kok jawabannya ada dua? Kok Roh Kudusnya ada jawabannya ada dua? Gini, Yesus Bang. itu Tuhan, utusan Tuhan juga. Kok jadi membuat akal Anda tidak berfungsi gitu? Begini bang ya, kalau iman Kristen, begini bang. Begini bang. Begini Iman dulu. Kristen itu saya butuh untuk menjelaskan dulu. Kalau abang bertanya singkat, dijawab singkat, nggak ketemu bang sama iman Kristen, nggak ketemu. Karena memang Anda ini nggak bisa singkat, harus Nggak akan diperpanjang. ketemu. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kan gitu? Bukan seperti itu. Kenapa Bang. mesti Maksudnya, harus panjang? saya itu Bang, untuk kenapa mesti harus panjang omongannya kalau bisa dipersingkat? Contoh misalnya nih ya Bang, contoh nih ya, Tuhan Anda ada berapa? Coba tanya Roh Kudus, Tuhan Anda ada berapa? Tuhan kami satu bang.
satu, Roh Kudus yang ngajarin ya. Kalau Tuhan Anda satu, siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus. Yesus. Berarti di luar Yesus bukan Tuhan, betul? Jadi begini Bang. Nah, kok jadi Ah, begini? di luar- Loh begini, saya Nah, jelasin ini loh dulu. Bang ya. Anda tadi mengatakan Begini. sesuai Roh Kudus, Tuhan Anda satu, namanya Yesus. Berarti di luar Yesus bukan Tuhan. Betul apa betul? Dalam bahasa sehari-hari Bang. Nah, mulai lagi gua yang Roh Kata- Kudusnya nih. Loh, saya paham Bang, arahnya omongannya Abang akan kemana, saya paham Bang, saya paham. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda satu, yaitu Yesus. Berarti saya tanya lagi Roh Kudusmu. Apakah hanya Ya, benar, Yesus? Tuhan. Dengerin dulu pertanyaannya. Apakah hanya Yesus saja yang Tuhan? A, iya, B, tidak. Iya, Yesus Iya, Tuhan. betul. Kalau Bapak di surga itu Tuhan atau bukan? Bapa di surga Allah, Bapa itu satu kesatuan Tuhan Bang, satu kesatuan. Berapa Tuhan itu? Kami dalam satu kesatuan Bapa itu ada Roh Kudus, ada Roh Firman. Tapi dalam Kesatuan, makanya kami dengerin dulu. Kesatuan itu satu atau terdiri dari beberapa? dari satu kesatuan itu satu, tapi di dalam tubuh satu kesatuan itu ada Roh Kudus, ada Oke. Roh atau Roh kehidupan, ada Roh Firman. Saya ulang tapi lagi dalam nih. satu kesatuan. Saya ulang lagi nih, kan Roh Kudus membuat Anda berakal nih. Apa bedanya satu dengan kesatuan? Justru karena saya berakal Bang, saya bisa bedakan dalam satu kesatuan tubuh itu di dalamnya ada Roh Firman. Bukan Makanya itu karena saya pertanyaannya. Apa bedanya satu dan kesatuan? satu itu satu tunggal, kesatuan itu satu kesatuan tubuh Bang. Dalam satu kesatuan tubuh itu di dalamnya kesatuan itu ada nanti, ada di dalamnya ada isinya. Apa? Terdiri dari apa itu kesatuan? Iman saya satu kesatuan tubuh Bapa di sorga itu di dalam ada Roh kehidupan atau Roh Kudus, ada Roh Firman, tapi satu kesatuan tubuh. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? Sama, Tuhan Yesus Sama. bilang Baik. aku dan Bapa Sama. adalah satu. Saya nggak nanya apakah Yesus dan Bapak satu. Apakah Yesus dan Bapak sama? Satu dalam satu kesatuan. Saya nggak nanya kesatuan. Ulangi loh. Kan Roh Kudus bikin Anda pinter bahasa Indonesia. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B berbeda. Satu kesatuan Pak. Bapa Saya nggak itu nanya satu kesatuannya. Saya nanya, kalau begini saya permudah, saya turunkan. Apakah kembaran dan Bapak kembaran itu sama atau beda? Berbeda Bang. Kalau Bapak Berbeda, pinter. Apakah Yesus dan Bunda Maria itu sama? A sama, B beda. Saya ulang ya. Apakah Yesus dan Bunda Maria sama? A sama, Enggak, B beda. begini Bang. Begini Dengerin Bang. dulu, Soalnya dengerin dulu, ikuti dulu yang ini. Abang tanyakan saya sudah jawab. Ini di sana belum jawab. Apakah Yesus dan Bunda Maria itu sama? Beda. Beda. Apakah Yesus dan Bapa di surga itu sama? Kalau untuk maksudnya sosok yang pasti beda karena Beda. Yesus itu firman. Beda, Bapa udah itu dijawab, satu beda, udah. kesatuan otoritas. Iya. Anda udah jawab beda. Kalau Yesus Oke. dan Bapa berbeda, yang manakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Bapak bukan Tuhan. Bapa itu satu kesatuan. Kalau kami itu dibilang Allah Bapa di surga Pak. Apakah Bapak itu Tuhan atau bukan? Termasuk Tuhan juga Pak. Karena dalam Bapa Termasuk itu Tuhan ada juga. Jadi Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Begini Bang, saya Kok paham begini? saya paham arah omongannya. Kok jadi Abang. Roh Cuma Kudus kan membuat Anda pelangap-pelongo, Coba. bro? imannya saya itu Abang putar. Saya nggak nanya iman Anda, saya nanya Anda tadi mengakui ada Roh Kudus dalam diri Anda. Saya ingin bantuan Roh Kudus bantu Anda gitu loh. Oke, Saya ulang ya. gini saya Nih, kasih Anda tadi jawaban yang mengatakan, berbeda. Oke, monggo. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Oke. Yesus Tuhan satu.
Bapaknya Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan, dua. Ada berapa Tuhan? Kalau kami tiga Tuhan dalam satu kesatuan, Allah Bapa. Oh, tiga Tuhan. Boleh. Satu Tuhan tambah satu Tuhan tambah satu Tuhan sama dengan berapa Tuhan? Satu Tuhan tambah satu Tuhan tambah satu Tuhan. Kalau kami di iman kami kembali dalam satu kesatuan, satu otoritas Allah Bapa yang di surga. Saya ulang ya. Oke. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Bapa tambah Yesus tambah Roh Kudus ada berapa? Tiga. Berarti tiga Tuhan. Tiga Tuhan. Ngomong dari tadi gitu dong, jujur. Selesai. Pertanyaannya apa, Bang? Ya udah, nggak usah ditanya. Berarti kau sekarang jujur mempergunakan Roh Kudusmu mengajari kamu mengatakan bahwa tiga Tuhan. Oke, memang benar, Bang. Jadi kami dari yang Abang maksud tiga Tuhan, oke. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, oke. Bilang, tapi kami kembali, Bang, dalam satu kesatuan otoritas Tuhan itu, makanya kami ada Bang Tritunggal, tiga tetapi satu. Jadi di dalam satu kesatuan tubuh Bapa di sorga itu ada Roh Kudus, ada Roh Firman. Tapi Abang nggak bisa pecahkan ini di luar tubuh, ini di luar tubuh. Bukan seperti itu, Bang. Jadi sebelum saya jelaskan lebih jauh, Abang pasti sudah jelas Bang. Abang ini udah jelas penjelasannya. Sekarang begini, Bang. Saya tanya begini, Bang. Lagi. Abang udah menjelaskan. Ada udah mengakui Tuhan ada tiga. Udah jelas, Bang. Oke, saya tanya balik boleh, Bang ya? Izinkan saya, Bang ya. Ini siapa sih suara kayak gini? Saya tanya balik boleh, Bang? Saya izin, Bang. Oke. Dalam satu kesatuan tubuhnya Abang satu kan? Nggak ada, bukan sosok lain. Bang Hendy, satu. Saya bukan Tuhan, Bang. Enggak, kita di luar Tuhan ini. Saya tanya Bang Handi ini dalam satu tubuhnya satu ya? Satu. Sekarang Abang berkata-kata sama saya ini kan perkataannya. Apa itu di luar tubuhnya Abang atau satu kesatuan tubuhnya Kata-kata saya bukan saya yang kamu dengar itu. Tapi kata-kata saya keluar dari saya. Yang kau terima itu kata-kata saya. Oke, berarti itu berbeda. Maksudnya berbeda dari sosok, berbeda dari sosok. Berbeda dong. Saya kalau Anda bilang misalnya contoh ya. Kalau Anda nih misalnya nih, Anda berkata-kata kasar di sini, terus menista dilaporkan kepada polisi, yang ditangkap Anda atau kata-kata Anda yang terekam itu? Ya itu, Bang. Saya mau jelaskan dulu. Ini saya pakai akal. Anda direkam videonya. Anda misalnya contoh menista agama. Video Anda diambil dilaporkan ke polisi. Polisi ini akan menangkap orang yang menista. Pertanyaannya, yang ditangkap itu video suara Anda atau Anda sendiri? Yang ditangkap, oke, yang bersalah suara Anda, yang ditangkap Abangnya sendiri, Bang. Tubuhnya Abang ditangkap. Oh, berarti suara itu bukan menandakan Anda secara utuh, betul? Loh, tuh perkataannya Abang itu menandakan perkataan itu keluar dari tubuhnya Abang. Jadi yang ditangkap itu suara Anda yang terekam. Dengerin, yang ditangkap begini, itu Bang. Suara Anda yang terekam atau Andanya sendiri? Begini, Bang, saya nggak bisa berdebat kusir. Ya, udah ya cukup ya. Saya sudah jelaskan. Saya yakin demi Tuhan Abang paham yang saya maksud. Jadi sekarang kita ambil dilanjut aja, Bang. Dilanjut. Aku mungkin turun, Bang ya. Aku turun. Ntar dulu. Aku turun, Bang. Aku minta izin, Bang. Kita ambil kenyataannya ya. Waktu Yesus lagi di bumi, ya, itu lagi dibaptis, misalnya di Sungai Yordan ya. Ya, Ntar dulu, Bang. Ini kita begini. Dengerin dulu. Sabar, Bang. Ini kan sama analogi Anda. Kita berdebat atau kita diskusi nih, Bang? Diskusi biasa, Sebentar Bang. dulu. Diskusi Kita biasa ini. Diskusi, oke, Bang. Oke. Iya. Oke, Jadi Yesus ada di bumi dibaptis. Roh Kudus ada di awan seperti merpati. Terus suara Bapa ada di surga. Kan begitu ya. Ini ada kejadian waktunya sama, tapi ada 3 oknum
yang berbeda, tempat yang berbeda. Nah, pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan yang Anda sembah? A. Yang dibaptis. B. Roh Kudus seperti merpati. C. Bapa di surga. D. Ketiganya Anda sembah. Silakan. Ini saya Bang ya. Iya. Ya, izinkan saya jelasin Bang. Jadi begini, yang Abang pertanyakan waktu dibaptis ya. Jadi begini Bang, Abang kalau di iman Kristen, Abang harus paham dulu itu. Firman itu apa? Firman Kok lari ke sono itu- sih? Loh, ini maksudnya saya mau jelaskan dulu Bang. Kasih saya Bang, waktu. ini udah data Matius 3, 16 sampai 17. Saya mau jelaskan ke sana. Dengerin, enggak pakai Roh Kudus Anda. Waktu itu Yesus dibaptis keluar dari air. Bisa nggak saya jawab? Kemudian ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi. Ini peristiwa yang sama. Iya. Ada sosok yang berbeda di 3 tempat yang berbeda. Satu di air, satu di awan, satu di surga. Pertanyaan sederhananya adalah, dengerin dulu pertanyaannya, habis ini Anda jawab. Siapa belum ditanya? Saya sudah paham. Belum ditanya. Belum Saya sudah ditanya. paham. Ini saya Siapakah datang ke Pak. Waktu saya datang itu. Siapakah yang Anda sembah, Pak Kembaran? A. Yesus yang sedang dibaptis. B. Roh Kudus seperti merpati. C. Suara Bapa di surga. D. Ketiganya Anda Abang sembah. jangan Silakan mengunci Kembaran. jawaban. Kalau abang mengunci jawaban, berarti abang suka-suka abang gitu loh. Turunin lah ini si kutluk nih. Silakan Kembaran. Ayo Kembaran. Matius 3, 16, 17. Ini Oke, kepala Bang. desa ini Saya ngaco ini ya, dulu. saya Iya, minta iya. waktu jelaskan. Silakan. Iya betul Bang, memang kurang gitu ya. Begini Bang, jadi kalau di iman Kristen saat Tuhan Yesus dibaptis, memang benar ada Roh Kudus berupa malaikat dan suara dari surga ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di situ Allah Bapa menyatakan dirinya Bang. Nah, jadi yang Abang maksud ini saya paham. Yang berkata-kata itu, ini kan firman sudah menjadi manusia. Jadi suara dari surga itu masih firman atau bukan? Ah, begini Bang. Kalau di Kristen, mohon waktu saya jelaskan Bang. Kalau di Kristen begini Bang. Firman itu dari hati Allah naik ke pikiran, keluar dari mulut, lewat mulut Allah itu sendiri. Itu dibilang firman, perkataan Allah. Jadi saat perkataan yang sudah keluar dengan maha kuasanya Bapa di surga Bang, yang sudah keluar ini jadi manusia, jadi firman. Jadi suara Tuhan itu masih ada Bang, karena suara Tuhan itu timbul dari hati naik ke pikiran. Kayaknya bukan itu dia Jadi ditanya, roh- Bang. Bang, bukan itu yang ditanya, Bang. Abang bisa nyimak nggak? Wah, kadang-kadang mungkin apa? Saya ulang Saya nih, nyimak, Bang, ya. saya nyimak, saya nyimak. Saya ulang nih Bang. Yang saya minta, yang manakah yang Anda sembah? A. Yesus yang sedang dibaptis. B. Roh Kudus seperti merpati di awan. C. Bapa di surga. D. Ketiganya Anda sembah. Gitu loh Bang. Silakan. Jadi begini Bang, untuk yang kami sembah jelas Tuhan Yesus. Jadi begini, kami enggak mungkin bisa menyembah Bapa di sorga tanpa melalui perantaraan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesuslah yang disuruh kami menyembah. Makanya Allah menyatakan inilah anak yang kasih. Maksudnya Allah itu menyatakan kalau anaknya itulah yang kamu harus percaya. Jadi yang kami sembah itu Tuhan Yesus Bang. Jawaban saya. Jadi yang Anda sembah adalah Yesus. Berarti Bapa di surga Anda tidak sembah ya? Betul? Tanpa melalui perantaraan Tuhan Yesus, dengar Bang ya, tanpa melalui perantaraan Tuhan Yesus kami nggak mungkin menyembah Saya Allah nggak Bapa di nanya sorga, karena kami bagaimana nggak kenal cara, pasti Bang. Bang, saya nggak nanya bagaimana cara Anda menyembah. Yang saya tanya yang Anda sembah itu siapa? A. Bapa. B. Yesus. C. Roh Kudus. D. Ketiganya Anda sembah. Silakan. Oke, kami menyembah Tuhan Yesus Bang. Oke, berarti Bapak di surga nggak kami sembah ya?
Karena melalui Tuhan Yesus kami mengenal Bapa di surga dan kami sembah. Terus sembahan kamu berapa? Satu, otoritas Bapa di surga. Yang kau sembah siapa kalau satu? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Pilih salah satunya. Begini Bang ya, kita Kok jadi begini sih? gimana ya? Untuk begini, kasih saya waktu Bang ya. Kasih saya waktu. Bunda Rama Atau masuk. abang Bunda duluan, Rama. monggo Bang. Sanggup nggak Monggo duluan. menghadapi ini Bunda Rama? Abangnya dulu. Ya silakan. Abang monggo aja dulu Bang. Monggo diutarakan semua segala macam. Nanti beri saya Nggak waktu, usah lah, Bang. Gini Beri aja, saya Bang, ya. waktu, saya bisa menjelaskan. Anda sering mendengarkan Bang Juma diskusi, Pak? Saya kalau TikTok ini kan belum ada 2 minggu mungkin ya. Cuman memang Bang Suma ini tenar ya. Jadi saat buka TikTok, wah langsung Suma. Jadi siapa ya Suma? Saya ikuti ini kan. Jadi beliau tuh banyak paham Bang tentang firman Alkitab sampai bahasa-bahasa Ibrani, Yunani. Makanya mulai saya ikuti Bang Suma, paham Alkitab. Makanya tadi saat beliau bertanya yang lain berbeda dari yang beliau paham, bisa ini Bang Suma atau bukan? Masa jadi gitu ya Bang? Tapi saya di TikTok baru Bang, belum ada 2 minggu mungkin. Nggak tahu kalau sudah 2 minggu mungkin. Baru. Bang Juma yang Anda kenal itu Muslim atau bukan? Muslim. Muslim. Karena Bang Suma itu, saya ini orang Sulawesi, saya perantau, saya begini Bang, saya itu dengar dialeknya orang, saya paham ini dari mana, karena saya perantau. Jadi beliau orang Muslim, sama-sama saya orang beliau dari Sulawesi, sama-sama saya dari Sulawesi juga Pak. Sulawesi mana, Bang? Ya Bang, Sulawesi mana? Sama Bang, sama Bang Suma sama. Sulawesi Selatan. Sama Bang Suma, sama saya dari Sulawesi Selatan ya. Berarti Anda dari Tanah Toraja? Oh bukan, kalau di Tanah Toraja itu, kalau kami Tanah Toraja itu di pegunungan, kalau kami di pesisir. Saya Luwu Bang. Oh di Luwu, ya Luwu perbatasan Tanah Toraja lah di Iya, situ. Iya, jadi kalau sama Bang Suma itu sama-sama kami Bang, orang-orang, maksudnya sama-sama kami saudara, sama-sama Sulawesi ya. Siolam itu tahu. Biasanya kalau di Sulawesi kan, waduh, pada kita Bang gitu ya. Ya aku sama tuh le. Waduh, sama-sama Sulawesi. Jadi gimana ya? Walaupun kita sama-sama Sulawesi kan, cuman kalau beda iman kan pasti beda pemahaman Bang. Cuman kita kan saling menghargai. Saya menghormati iman saudara Muslim karena saya teman Muslim semua Bang. Saya keluarga mayoritas Muslim Bang. Jadi saya itu paham. Jadi saya itu harus menghormati. Adik kandung saya sendiri aja Bang Muslim. Saudara-saudara Terus yang lain kenapa- Muslim di rumah. Kenapa Anda masih Kristen Bang? Begini, kami keluarga besar itu ada yang Muslim, ada yang Kristen. Sementara saya Kristennya Bang. Jadi dari adik saya ikut papa, saya ikut imannya mama, kayak gitu. Oh papamu Muslim, ibumu Kristen. Iya, papa dulu Muslim, tapi waktu nikah sama mama masuk Kristen. Tapi kan keluarga besar kita kan dari keluarga bapak kan Muslim semua Bang. Jadi kami masih keluarga. Menurut Anda itu Kristen itu apa sih Bang? Begini Bang ya, kalau di Kristen ini sama ya, kita di Muslim, Kristen, kita kan sama-sama kita berbicara masalah keselamatan ya, jaminan keselamatan. Dan saya yakinnya saya di Kristen Bang. Jadi di Kristen itu saya punya jaminan keselamatan. Makanya saya percaya, saya imani, dan saya hidup sebagai Kristen.
menikah sebagai Kristen, sekarang punya anak sebagai Kristen. Yang sementara Anda percaya diri Kristen itu dijamin keselamatan itu dasarnya apa? Anda dijamin keselamatan, dasarnya apa, Bang? Ya karena yang saya imani, yang saya sembah, Tuhan Yesus sudah bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tak seorang pun akan sampai ke rumah Bapa. Dalam perkataan Tuhan Yesus, rumah Bapa itulah kerajaan surga ya. Tak ada tak satu pun yang akan sampai ke rumah Bapa di surga kalau tanpa melalui Tuhan Yesus. Makanya saya ikut Kalau Yesus, Pak. menurut Yesus ingin selamat sampai di surga ketemu Bapa, Yesus dipercaya sebagai apa, Bang? Sebagai Tuhan, jadi kami harus menyembah Dia, mengikuti Dia, imani Dia, takluk sama Dia. Di mana Yesus berkata, percayalah aku sebagai Tuhan supaya kau selamat? Di mana tertulis gitu, Bang? Justru Yesus berkata di Yohanes 17:3 nih, inilah hidup yang kekal itu, mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Oke, saya Bang ya. Iya benar Bang. Yang Abang katakan itu benar. Bapa di sorga itu satu-satunya Allah Bapa yang benar. Karena melalui Tuhan Yesus itulah, makanya kami mengenal Teman-teman, tadi Bapa di Bang sorga. Juma itu istirahat sejenak kan, jadi saya ambil. Ya udahlah. Saya diam juga ya. Iya Bang, tapi kita diskusi Bang turun ya. aja. Tapi kalau Abang turun aja. Teman-teman di Oke, bawah sepertinya protes kalau saya yang ngomong. Ya udah, gua juga diam. Kita diam semua ya Bang ya. berarti aku turun Bang ya. Izin Bang ya, aku minta Kasih, maaf Bang. yang salah. Minta maaf Bang. Terima kasih, selamat malam Bang. Saya juga diam ya teman-teman ya. Saya mau ngomong di YouTube aja.